Assalamualaikum. Hai, berjumpa lagi dengan Bu Risa. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan fisika dengan kimia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, melalui percobaan Ananda dapat menjelaskan perubahan fisika dan kimia. Peran guru dan orang tua selama daring. Guru mengelola proses pembelajaran jarak jauh. Guru membantu Ananda memahami materi pembelajaran. Guru menerima, menilai dan memberitahukan hasil penugasan yang dilakukan oleh Ananda. Sedangkan orang tua membantu guru dalam mengawasi Ananda belajar di rumah. Orang tua mencarikan bahan praktikum untuk Ananda. Pertama, kita akan membahas mengenai perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, meskipun materi tersebut mengalami perubahan bentuk atau wujud, tetapi sifat fisikanya masih dimiliki. Perubahan fisika hanya bersifat sementara, karena setelah berubah dapat kembali ke materi asalnya. Nah, Ananda sudah mengetahui bahwa perubahan fisika ini adalah perubahan zat, tetapi dia bisa kembali pada zat yang awalnya atau materi awalnya. Karena perubahan zat pada fisika ini tidak membentuk zat baru. Nah, misalnya perubahan fisika ini terdapat pada air yang berubah menjadi es batu. Es batu ini tidak akan menghasilkan materi baru. Es batu adalah air dalam wujud padat. Jadi yang berubah hanya wujudnya saja, sedangkan sifatnya tidak berubah. Es batu dapat diubah lagi wujudnya menjadi air dengan cara dipanaskan. Berikut ini adalah contoh bentuk perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, perubahan air menjadi es batu. Yang kedua, perubahan uap air menjadi air. Yang ketiga, perubahan air menjadi uap air. Yang keempat, lilin yang meleleh. Kelima, perubahan dari kayu menjadi meja. Keenam, perubahan kain menjadi baju dan celana. Ketujuh, gula larut ke dalam air. 8, garam dilarutkan ke dalam air. Kesembilan, bola lampu yang menjadi panas karena menyerap energi listrik. Ke-10, beras diubah menjadi tepung beras. Ke-11, kayu diubah menjadi kursi. Nah, perubahan-perubahan pada materi tersebut atau pada benda tersebut disebut dengan perubahan fisika. Berikutnya kita akan membahas mengenai perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru dengan sifat yang berbeda dengan materi semula. Perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia. Suatu materi yang mengalami perubahan kimia tidak dapat dikembalikan lagi kepada keadaan semula. Contohnya adalah perubahan dari besi menjadi karat besi. Sifat dari karat besi sangat berbeda dengan sifat besi. Karat besi tidak dapat diubah lagi menjadi besi. Perubahan kimia yang terjadi pada suatu materi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Berikut ini adalah penyebab terjadinya perubahan kimia dan contoh perubahan kimia yang diakibatkan olehnya. Yang pertama, proses pernapasan. Yang kedua, proses fotosintesis. Ketiga, pembakaran. Keempat, perkaratan. Kelima, pembusukan. Yang keenam, fermentasi. Yang terakhir, pemasakan. Nah, Ananda harus tahu bahwa ada 7 penyebab terjadinya perubahan kimia. Mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama adalah proses pernapasan. Proses bernapas mengubah oksigen atau O2 menjadi karbodioksida atau CO2. Perubahan oksigen menjadi karbodioksida termasuk perubahan kimia. Proses fotosintesis. Proses fotosintesis merubah gas karbon dioksida atau CO2 dan air menjadi gas oksigen dan karbohidrat. Perubahan tersebut termasuk perubahan kimia. Pembakaran. Kayu yang dibakar menjadi arang merupakan contoh perubahan kimia, karena arang tidak bisa lagi berubah menjadi kayu. Perkaratan. Perkaratan adalah reaksi oksigen menembus ke dalam celah-celah besi sehingga lama-kelamaan terbentuk karat pada celah-celah tersebut. Perubahan besi menjadi karat adalah contoh perubahan kimia. Pembusukan. Contoh perubahan kimia karena peristiwa pembusukan adalah roti menjadi berjamur, nasi yang membusuk, dan susu yang menjadi masam. Fermentasi. Contoh perubahan kimia karena proses fermentasi adalah perubahan dari singkong atau beras menjadi tape. Yang terakhir, pemasakan. Contoh perubahan kimia yang disebabkan oleh proses pemasakan yaitu terdapat pada buah-buahan. Yang pertama adalah pisang yang telah berwarna kecoklatan karena telah membusuk.